Tapi pun masih dalam berita Lampung bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Rumah panggung di Ulu Belu Tanggamus ludes terbakar. Dua maling motor di Lampung Tengah ditangkap saat baru tiba di rumahnya. Pantai Batu Tihan, pesisir barat yang mempesona, layak jadi tujuan wisata akhir pekan. Kebakaran besar meludeskan rumah panggung milik Muhidi di Desa Ulu Sembong, Kecamatan Ulu Belu Tanggamus, Kamis siang. Kobaran api kian menjadi karena hampir seluruh bangunan rumah terbuat dari papan. Kebakaran memicu kepanikan warga sebab berdekatan dengan rumah lainnya. Tidak ada mobil damkar tiba ke lokasi karena desa ini jauh dari kantor Pemkab Tanggamus. Warga memadamkan api menggunakan alat seadanya seperti ember, bak, dan selang panjang. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa. Saat kejadian, rumah yang terbakar sedang kosong ditinggalkan pemiliknya sehari sebelumnya. Terus ada anak-anak teriak di luar, terus kami keluar semua. Taunya api udah ada di rumah si korban, dari asapnya itu udah keluar dari rumah lah. Setelah itu teriak minta tolong sama masyarakat, terus masyarakat berdatangan cari buat pemadaman kebakaran gitu. Tadi pada jam 10.45 salah satu warga kita menelpon kepada saya bahwa melaporkan bahwa ada kejadian kebakaran. Begitu dilihat ke lokasi, itu api sudah begitu luar biasa besarnya sehingga kita tidak bisa menyelamatkan lagi barang-barang yang ada di rumah ini. Rumah yang terbakar diduga akibat korsleting listrik ini roboh rata dengan tanah. Perabotan dan barang berharga lainnya dalam rumah tidak terselamatkan. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Andre Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Penyergapan dua maling motor di Desa Gunung Batin, Kecamatan Terusan Nyunyai, Lampung Tengah pada Kamis siang berlangsung dramatis. 2 dari 4 maling motor ditangkap dari dalam mobil saat baru tiba di rumahnya yang cukup mewah. Polisi melepaskan tembakan peringatan beberapa kali karena tersangka memberontak dan berusaha melepaskan diri dari sergapan polisi. Tersangka yang ditangkap bernama Andi Kurniawan dan Musa. 2 teman mereka lolos. Menurut polisi, komplotan ini beraksi berbeda dengan komplotan lainnya. Mereka mencari motor yang akan dicurinya dengan mengendarai mobil. Sedangkan umumnya komplotan pencuri lain mencari sasaran motor curian mengendarai motor. Selain di Lampung Tengah, komplotan ini juga mencuri motor di daerah lain di Lampung. Terakhir, mereka mencari motor di salah satu rumah warga Kecamatan Seputih, Mataram. Dan kami berhasil menangkap 2 orang pelaku, yang mana pada saat itu sejumlah 4 orang, yang tertangkap 2, namun yang 2 melarikan diri. Untuk modus mereka berangkat memakai kendaraan R4, yang mana kendaraannya di belakang saya. Berempat berangkat, mereka mobiling untuk mencari target. Setelah mereka mendapat target, 2 orang pelaku turun, langsung melakukan aksinya
Mobil yang biasa dipakai untuk kendaraan saat mencuri para tersangka disita polisi. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk memburu 2 tersangka yang kabur. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Abdullah tak berkutik saat polisi menangkapnya di rumahnya di Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, Kamis siang. Abdullah terlihat syok tak mengira dirinya ditangkap polisi. Dari penggeledahan di rumah Abdullah, polisi menyita 7 bungkus sabu-sabu siap edar. Udah, istri kamu nyaksin, kamu saya suruh nyaksin, kamu malah pergi tadi. Bagus. Menurut Abdullah, sabu-sabu yang dijualnya dipasok oleh seorang bandar besar di Lampung Utara yang kini masih buron. Sebagian besar pelanggannya adalah para pengunjung tempat hiburan malam. Abdullah berdalih nekat menjual sabu-sabu karena tidak memiliki pekerjaan lain untuk menghidupi keluarganya. Kamu beli sabu itu dari mana? Apa? Ambil Dari ketua ini lah. Iya, berapa banyak? cuma 1 kamar. Oh, terus kamu jual dengan siapa? Ya nyari aja siapa yang masuk di gang ya kasih, yang kalau nggak ada yang beli sisa ya saya pakai aja. Abdullah kerap kali bertransaksi menjual sabu-sabu di rumahnya hingga meresahkan tetangganya yang kemudian melaporkannya ke polisi. Kami bergerak, kami menyelidiki laporan masyarakat tersebut, sehingga pada saat penyelidikan didapati memang yang bersangkutan memang sering berjualan di tempat yang dilaporkan oleh masyarakat itu. Dan akhirnya ya, tim bergerak, dapat kita ungkap. Penyidikan kasus ini masih dikembangkan untuk memburu pemasok serta pengguna narkoba. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Sidang kasus suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Lampung atau UNILA kembali digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Badar, Lampung, Kamis siang. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi-saksi. Wakil Rektor UNILA, Asep Sukohar, dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai saksi dari terdakwa pemberi suap Andi Desviandi. Dalam sidang terungkap bahwa Asep menerima 3 calon mahasiswa kedokteran titipan bersama uang 650 juta rupiah. Menurut Asep, setoran dari 3 calon mahasiswa kedokteran itu nilainya berbeda-beda, yakni Zuhriyadi nilainya 250 juta rupiah, Sofi 100 juta rupiah, dan Zakia 300 juta rupiah. Uang itu diberikan kepada Budi Sutomo selaku Kepala Biro Perencanaan UNILA dan diserahkan kepada Rektor UNILA Karomani yang juga menjadi tersangka pada kasus ini. Jadi yang pertama itu menitipkan, terus saya menyampaikan ke Pak Rektor bahwa ini ada sebutan apakah akan dibentuk. Mengapa saudara yakin kalau Budi Sutomo itu berhubungan sama Karomani? Karena Pak Budi Sutomo datang disuruh Pak Karomani. Oh memang, jadi ketika dia menemui dia bilang begitu. Atau memang sudah rahasia umum di UNILA bahwa yang bertugas untuk mengumpulkan adalah Budi Sutomo. Pada sidang ini, penasehat hukum terdakwa Andi Desviandi kecewa karena hakim tidak memberi kesempatan mereka bertanya pada saksi lebih banyak. Apalagi keterangan saksi banyak tidak tahu dan lupa. Karena kan ini banyak keterangan saksi ini yang ketika agak fokus terhadap titik yang menyangkut dirinya, dia berlagak lupa. Kan begitu. Tapi begitu hal-hal yang tidak ada hubungan dengan dirinya, dia ingat. Nah ini kan dengan usianya yang masih 53 tahun, dengan pura-pura lupa, dengan pertanyaan-pertanyaan JPU berlagak lupa, kita kecewa sidang hari ini karena sidang lalu ditunda pekan depan dengan agenda masih mendengarkan keterangan saksi dari pihak UNILA. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.